Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina wa syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadilah, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, para guru ngaji, para ustadz, wabil khusus Al-Mukarram Hadrat Al-Fadil Kiai Syekh Nuri bin Kiai Ahmad Sufyan, juga seluruh pengurus jamaah sholawat nariyah dari berbagai titik yang tadi sudah disampaikan, sekitar 11 titik, juga pengurus yayasan sholawat nariyah, para tokoh masyarakat, para tokoh adat, para bapak, para ibu yang saya muliakan. Alhamdulillah, malam ini saya dan kita semua patut bersyukur bisa bersama-sama dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Tentu ini adalah nikmat yang sangat besar. Peristiwa Isra itu adalah peristiwa yang sangat besar, sehingga kalau kita berkesempatan malam ini sedikit merenungkan, sedikit tafakkur betapa besarnya anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua, maka saya yakin insya Allah kita semua akan bertambah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bertambah iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, peristiwa Isra ini terjadi ketika oleh para ahli sejarah waktu itu disebut sebagai Amul Huzn, tahun Rasulullah berduka. Kenapa Rasulullah berduka? Karena sejak beliau diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, itu perlakuan orang-orang Arab terhadap Rasulullah itu sangat buruk. Kalau Rasulullah itu sejak lahir sampai masa kanak-kanak, sampai masa remaja, sampai masa dewasa, Rasulullah itu disukai semua orang, dicintai semua orang, dihormati semua orang, diagungkan oleh semua orang, dipuja oleh semua orang, dipercaya oleh semua orang, karena memang Rasulullah tanpa celah. Sebagai manusia, Rasulullah tetap manusia, tetapi bagaimanapun Rasulullah itu manusia yang sangat sempurna, sangat sempurna dan tanpa celah. Maka tidak heran kalau semua orang mencintai, semua orang menyukai, semua orang memuji, semua orang mempercaya. Itu bukan sesuatu yang aneh. Tetapi begitu beliau diangkat sebagai nabi, diangkat sebagai rasul, kemudian menjalankan risalah Allah, mengajak untuk bertauhid, mengajak untuk meninggalkan semua yang tidak benar. Di saat itulah maka semua orang membenci beliau, semua orang tidak suka beliau, bahkan semua orang mencoba menyakiti beliau. Sampai berbagai macam cara dilakukan. Nah, karena itu Rasulullah SAW dan para sahabat benar-benar hidup di dalam situasi yang penuh penderitaan. Tetapi orang-orang Arab itu tidak bisa berbuat lebih jauh. Sebenarnya ada keinginan orang-orang Arab itu untuk membunuh Kanjeng Nabi.
Ada keinginan orang-orang Arab itu ingin menghabisi Kanjeng Nabi, itu ada keinginan. Tetapi keinginan itu tidak boleh, tidak bisa mereka wujudkan, karena Rasulullah itu dibela betul, dilindungi betul oleh pamannya, oleh Abu Thalib, yang memang waktu itu tokoh yang sangat disegani, tokoh Arab, tokoh Mekah yang disegani oleh semua kelompok. Dan bisa dibayangkan setelah Sayyidina Rasulullah ditinggal oleh pamannya, oleh Abu Thalib, maka halangan untuk merencanakan yang lebih jauh dari itu sudah tidak ada lagi. Ditambah dengan istrinya, pendukung utama perjuangan beliau, itu juga wafat. Selisih beberapa minggu, wafatnya selisih beberapa minggu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana situasinya Rasulullah waktu itu. Gak usah jauh-jauh para bapak, seorang suami biasa saja, seorang suami yang bukan siapa-siapa, kalau sudah ditinggal istrinya, itu saya salah cerdas pas gendeng. Biasanya begitu. Saya salah kecak, ada pas pinanmon bahasa Indonesia. Saya tidak tahu apa bahasa Indonesianya pinanmon. Dari sari tibir lah pokoknya. Jadi itu bukan siapa-siapa, bukan seorang pejuang, bukan juga seorang tokoh, bukan juga seorang pemimpin, seorang suami yang biasa-biasa saja. Kalau sudah ditinggal istrinya, itu separuh bahkan 80-90% kecerdasannya hilang. Jadi kalau misalnya ditawari untuk beristri lagi begitu, biasanya mikirnya panjang. Panjang bukan karena cerdas, karena enggak itu, karena hilang kecerdasannya. Melarat saatnya boleh nyari sebab pada bersembilan melarat ya tak bis, mau nyari sepada tak bis. Nah apalagi seorang Rasulullah itu 24 jam waktunya untuk umat, 24 jam waktunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, 24 jam waktunya untuk perjuangan. Maka bisa dibayangkan betapa berdukanya beliau, sangat-sangat berduka. Nah di saat itulah kemudian Rasulullah ini mencoba untuk mencari opsi-opsi, mencari cara lain. Ditempuhlah oleh beliau kemudian perjalanan ke Taif. Taif itu kalau dari Mekah sekitar 4-5 jam perjalanan darat. Dan Taif itu pegunungan, sangat dingin, sangat sejuk. Sayang sekali, maksudnya beliau ke Taif itu ingin mencari opsi, sehingga kalau mungkin beliau kemudian tinggal di Taif, dia keluar dari Mekah, membangun masyarakat, membangun agama, membangun cita-cita itu, Rasulullah berpikirnya di Taif. Tetapi sayangnya di Taif Rasulullah diusir. Bukan cuma diusir, tapi kemudian Rasulullah disakiti juga, dilempari batu segala macam. Diriwayatkan bahwa ketika Rasulullah itu dilempari batu, hanya Sayyidina Zaid bin Harithah yang dulu adalah budaknya Sayyidah Khadijah, tapi kemudian dibebaskan oleh Kanjeng Nabi. Tapi walaupun bebas, Sayyidina Zaid bin Harithah ini tetap memilih bersama Kanjeng Nabi. Bahkan ketika dijemput oleh orang tuanya, Sayyidina Zaid bin Harithah
lebih memilih hidup bersama Kanjeng Nabi dibanding hidup bersama orang tuanya. Ini sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa Rasulullah itu memang kasih sayangnya itu melebihi kasih sayangnya seorang bapak kepada anak. Kasih sayang Rasulullah kepada umatnya lebih dari kasih sayangnya bapak kepada anaknya. Makanya seorang Zaid bin Harithah, walaupun sudah dimerdekakan dan dijemput oleh orang tuanya, Zaid bin Harithah tetap menolak untuk bersama orang tuanya, tapi lebih memilih hidup bersama Kanjeng Nabi, bersama Sayyidah Khadijah. Sayyidina Zaid yang menemani beliau ketika ke Taif. Dan dari mana arah lemparan batu itu, Sayyidina Zaid bin Harithah menjadi tameng hidupnya. Cerita singkatnya, Sayyidina Muhammad ditolak di Taif, balik lagi ke Mekah. Nah, setelah itulah kemudian beberapa hari, beberapa minggu kemudian Rasulullah di-Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik langit 1, 2, 3, 5, 7 sampai ke Sidratil Muntaha, sampai ketemu dengan Allah, balik lagi ke Mekah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, betapapun sakitnya orang, betapapun menderitanya orang, tapi kalau kemudian bertemu dengan sesuatu yang katakanlah dikagumi, disegani, ditakuti, itu rasa sakit bisa hilang, apalagi dicintai. Betapapun sakitnya, kalau bertemu dengan seseorang atau dengan sesuatu yang disegani, yang ditakuti, apalagi yang dicintai, itu rasa sakit bisa hilang. Betul apa betul? Makanya saya sering menggambarkan Kiai Sepuh Genggong, itu pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Zainul Hasan. 3-4 tahun sebelum beliau wafat, itu setiap waktunya untuk sholat berjamaah di masjid, beliau itu mesti di papa. Setiap waktu mesti di papa. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Jadi kalau ke musola atau ke masjid, sholat untuk berjamaah bersama para santri, beliau itu di papa, di bopong. Tetapi tidak cukup itu. Beliau kalau mau berdiri harus dibantu berdiri. Kalau mau duduk, beliau harus dibantu untuk bisa duduk. Jadi sudah sangat utuh 3-4 tahun sebelum beliau wafat. Tetapi yang aneh adalah setiap kali sholat, begitu memulai takbiratul ihram, beliau ini tidak usah dibantu. Rukuk, sujud, kemudian bangun rakaat kedua, rukuk, sujud, bangun rakaat ketiga, rukuk, sujud, bangun rakaat keempat. Tidak usah dibantu, beliau punya energi, punya kekuatan. Cuma begitu assalamualaikum, beliau sudah tidak kuat lagi. Jadi kalau sholat beliau kuat, tapi kalau sudah selesai sholat, kalau mau bangun mesti dibantu bangun, kalau mau duduk mesti dibantu duduk. Itu yang sering saya gambarkan. Kalau orang walaupun sakitnya seperti apa, tapi kalau sudah ketemu dengan yang dicintai, biasanya sakitnya hilang. Biasanya sakitnya hilang. Nah, kurang lebih seperti itu. Rasulullah SAW dalam keadaan sangat menderita, beliau itu dihibur oleh Allah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah itu setelah dari Isra Mi'raj, setelah bertemu dengan Allah, bahkan bertemu banyak sekali ayat-ayat Allah yang beliau lihat. Itu yang disampaikan oleh Al-Quran, linuriyahu min ayatina
agar supaya kami, katanya Allah, memperlihatkan kepada Nabi Muhammad sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kebesaran ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ kemudian Rasulullah juga mendapatkan yang namanya syariat sholat 5 waktu. Makanya sholat 5 waktu ini, para bapak, para ibu yang saya muliakan, itu termasuk salah satu cara kalau kita ingin mengurangi penderitaan. Salah satu cara kalau kita ingin mengurangi rasa stres. Salah satu cara kalau kita ingin menghilangkan rasa susah. Cuma sayang sekali kita ini tidak ngerti. Jadi kalau tidak ngerti ya namanya tidak ngerti. Makanya betapapun peringatan Isra Mi'raj ini sangat sederhana, mudah-mudahan barokahnya, hikmahnya, mudah-mudahan sebanyak-banyaknya diberikan kepada kita semua. Amin. Sholat itu sebenarnya sangat istimewa, para bapak, para ibu. Sangat istimewa. Dimulai dari takbir saja sudah beda. Takbir itu disebut dengan takbiratul ihram. Karena apa? Karena takbir yang mengharamkan yang semula halal. Makan halal, minum boleh, loncat-loncat juga boleh. Tetapi begitu memulai sholat Allahu Akbar, semua yang boleh menjadi tidak boleh. Semua yang boleh makan, minum, loncat-loncat akhirnya tidak boleh. Itu sebabnya kenapa takbir itu di takbir yang pertama kita mulai sholat itu namanya takbiratul ihram. Takbir yang mengharamkan banyak hal yang semula mubah. Yang semula mubah, yang semula boleh, tapi begitu mulai takbiratul ihram, jadilah semua jadi halal. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, ini adalah apa namanya, sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Begitu ibarat kita masuk ke dalam satu apa namanya, satu lingkungan, katakanlah misalnya istana. Nanti dari foto ya. Begitu masuk ke dalam istana, seharusnya kita ini merasa terhormat. Seharusnya kita ini merasa tersanjung. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika kita ini sholat, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan segala macam yang disediakan oleh Allah. Bahkan katanya satu riwayat, setiap kali orang sholat itu Allah berada di hadapannya. Innallaha fi qiblatil musalli. Sesungguhnya Allah berada di hadapannya orang yang sholat. Bisa dibayangkan para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau kita misalnya datang ke tempat orang tua, datang ke tempat orang tua, berkunjung kepada orang tua, acabis kering sepok, depak pastai pagi, betapa sakitnya, betapa kita ini merasa tersia-siakan. Acabis kering sepok dengan harapan, dengan mungkin rasa rindu, dengan segala macam sudah. Tiba-tiba begitu nyampe, atau mungkin kita perasaan biasa-biasa saja, mungkin tidak punya perasaan yang berlebih-lebih begitu. Tapi begitu aja habis kepada orang tua kita berkunjung kepada orang tua, terus orang tua kita berkenan untuk menyambut kita, menerima kita, memberikan apa namanya sambutan yang hangat. Tentu sangat luar biasa. Senangnya kita sangat luar biasa. Nah, ini bukan orang tua yang kita kunjungi. Melalui kita sholat, sesungguhnya kita ini berkunjung kepada, sowan kepada yang maha segala-galanya. Yang maha segala-galanya.
Allah itu para bapak digambarkan di dalam, tidak usah jauh-jauh sudah, digambarkan di dalam surat An-Nas. Tidak usah jauh-jauh, kita sering baca surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah itu adalah Rabbun nas, yang mengelola, yang mendidik, yang mengasuh setiap orang. Mendidik, mengelola, mengasuh manusia. Tidak cukup itu, masih ditambah malikin nas, rajanya manusia. Ada orang yang biasa mengelola, ada orang yang mungkin mengasuh, ada orang yang mungkin mendidik, tapi tidak bisa menjadi raja. Tapi Allah ini bukan hanya mengelola, bukan hanya mengasuh, tapi juga sekaligus yang menguasai, yang merajai. Bahkan tidak cukup itu, ditambah dengan ilahin nas. Ilahin nas itu artinya yang disanjung, yang dipuja, bukan cuma dipuji, dipuja. Oja. Saya sebenarnya mulai tadi mencoba untuk tetap konsentrasi, karena anak-anak ini ramai. Tapi bagi saya tidak apa-apa, lebih baik seperti ini. Mudah-mudahan anak-anak kita jadi orang mulia. Nggak apa-apa, walaupun sedikit mengganggu kepada saya, nggak apa-apa. Paling-paling cuma saya dan kita semua butuh konsentrasi agak ekstra supaya tidak terganggu. Apalagi ada yang jerat-jerit seperti itu. Tapi tidak apa-apa. Nah ini kalau sudah kena kojen pas sajian buat ini. Ini berak sinak nak sinok konok dia ini sekarang. Jadi ketika kita sholat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya orang Madura, mangkiin kita, mangkiin kita semua. Jadi subhanallah, yang maha segala-galanya mau menyambut kita. Tadi saya menggambarkan, kalau kita datang sowan berkunjung silaturahim kepada orang tua, terus disambut dengan hangat, sebagai anak tentu sangat bangga. Apalagi misalnya kita tak usah sampai sudah acabis ke Sunan Ampel, acabis ke Sunan Ampel, pas misalnya pangki di Sunan Ampel. Tangida nih dalam tertidur, di dalam saatnya tidur itulah Sunan Ampel datang misalnya. Datang mangkiin, senang. Acabis ke Sunan Ampel, tak aku pangki dalam tidur, pekun senang. Pas ini acabis ke Allah sebenarnya. Benikun Sunan Ampel bukan cuma orang tua, bukan penguasa alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang dipuja oleh semua penghuni alam semesta. Makanya para bapak, para ibu yang saya muliakan, kenapa kemudian para ulama mengatakan bahwa sholat itu seperti mi'rajnya Kanjeng Nabi. Bagi orang mukmin, sholat itu seperti mi'raj, naik, mendaki untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mudah-mudahan melalui peringatan Isra Mi'raj ini, kita akan semakin hari semakin mendapatkan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua bisa menjalankan, terutama menjalankan sholat lima waktu ini. Itu sebabnya para bapak, para ibu yang saya muliakan, kenapa sholawat nariyah ini terus anjurkan, bahkan terus digerakkan supaya kita terus menerus bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Karena salah satunya itu, supaya dengan solawat ini jiwa raga kita menjadi bersih.
hati kita menjadi bersih. Dan ketika hati kita bersih, hati kita menjadi terang, maka kita akan bisa melihat kebesaran Allah, kita akan melihat keagungan Allah, kita akan melihat cinta kasih Allah kepada kita yang sangat luar biasa besar. Bahkan lebih dari cintanya kita kepada diri sendiri. Nah, apa sudah? Sambil merah musuh konek sama apa? Ternyata kalau serbekian nih. Kayak jaga aja nih. Jaga konsentrasi tetap. Kok keluar kia asli nah. Yang menteri kata terima biasa. Jadi para bapak, para ibu yang saya muliakan, kalau kita terus bersolawat, solawat ini akan membersihkan jiwa raga kita. Sehingga orang yang hatinya bersih itu bisa melihat kebesaran Allah. Saya sering menggambarkan, orang kalau hatinya kotor tidak akan pernah bisa melihat kebaikan orang. Betul apa betul? Tidak akan pernah bisa. Orang itu kalau hatinya kotor tidak akan pernah bisa melihat kebaikan teman. Kalau ada orang naik haji itu bagus, apa bagus? Menteri Kota KKP jauh. Sangat bagus, sangat baik, sangat dianjurkan. Orang yang haji sangat dianjurkan, ya. Tapi kalau hatinya kotor, benda orang haji, ngojak. Makin siapa kelar haji? Jak jual siapa? Aja awal saya haji, lu cuma jual goceng. Tapi orang hatinya kotor seperti itu. Tidak akan juga bisa melihat kebaikan orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita dimuliakan oleh Allah. Orang tua dari anak-anak kita mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Orang tua itu pengorbanannya sangat besar kepada seorang anak. Sangat menderita ketika membesarkan, melahirkan sampai membesarkan. Tapi kalau anak hatinya kotor, gak akan pernah bisa melihat kebaikan orang tua. Tidak akan pernah bisa. Misalnya apa? Seorang anak sudah kecanduan maksiat. Sudah kecanduan, sudah hobi dengan perbuatan maksiat. Walaupun oleh orang tuanya, walaupun oleh orang tuanya diemani, disayangi, dikasihi, misalnya minta uang tidak dikasih, minta sepeda motor tidak dikasih, itu justru orang tuanya yang salah. Dan tidak sedikit anak itu menyakiti orang tuanya. Kenapa? Karena hatinya kotor,